Dengan berbagai kontroversinya ini, Wan, Gi, KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala standby. itu. Betul, seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari, memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, udah soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Iya. Karena ternyata Deddy ini, KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Hai guys, balik lagi di Bocor Alus Politik bareng saya Francisca Kristi Rosana. Gue Irwan Hermawan. Egy Adiatama. Teman-teman, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan membaca dan menyebarkan konten-konten bajakan karena ada hak ciptanya. Buat kalian yang ingin membaca produk Tempo lain, bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa Gi, ada versi cetaknya dan bisa klik juga di deskripsi. Oke, main apa kita sekarang? Gue kagok nih, udah lama nggak di sini. Kelihatan sih udah lama ya. Kenapa? Liburan, membaca buku, terus bekerja di balik layar. Ternyata gue menyadari. Apa itu? Selama hiatus dari Bocor Alus Politik, gitu ya. Ternyata nggak tampil di BAP itu enak banget hidup kita. Aman ya, nyaman ya. Karena prinsip hidup kita ternyata cuma ada 2, Wan. Apa itu? Pertama, slow banget. Yang kedua, Stefanus Pramono. Buset. Gi, ngomong-ngomong kacamata lu pecah, Gi. Kenapa Gi? Iya nih. Terlalu sering berhadapan-hadap dengan Pram. Atau ditatapin Pram dengan tajam ya? Kacamata retak nih ternyata. Luar biasa, sebegitu tajamnya. Oke, Wan, Gi, gue denger-denger liputan kalian minggu ini sangat tuntas. Liputan kita lah ya, sangat tuntas. Ya kalau gak tuntas, nanti dikirim ke barak militer kita sama Stefanus Pramono, lagi-lagi dia. Ibarat orang kuliah itu kita lulus nggak setengah-setengah. Gitu ya. Alhamdulillahnya katanya sih lulus, nggak tahu tapi ya nanti di Gak editingnya ya. Bisa diomelin lagi. Iya. Nggak maju dan nggak mundur ya kan. Oke, jadi kita hari ini mau masak apa? KDM, kangkung dan mecin. Jangan gitu dong. Bukan dong ya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ya. Ya, katanya gubernur konten, tapi nanti kita bahas soal gubernur konten. Nah, kalian Egy, Erwan dan satu lagi Arga itu mengikuti Deddy Mulyadi ya atau KDM ini sampai ke berbagai tempat di Jawa Barat, bahkan hampir nginep katanya. Dari subuh, Cak. Dari subuh sampai kegiatannya sampai malam lagi. Sampai malam lagi, jadi ya subuh ketemu dini hari lah. Ngikut terus, nempel terus ya. Ya meskipun di pertengahan kan ada jeda juga lah. Gitu. Tapi kenapa sih kita harus mengikuti KDM dan apa yang mau kita cari? Lagi-lagi disuruh Stefanus Pramono. Lagi ya. Untung lu nggak pakai kacamata. Betul. Iya dong. Bolong kacamata. Betul. Dan yang akan ditulis ya tentu kontroversinya ya. Ya berbagai hal lah dari sisi aspek KDM ini kan menarik, selain kontroversi secara profil juga, dan juga ya dianggap gubernur konten itu. Nah, tapi apa yang lo temukan Wan ketika main ke rumahnya? Iya, kita tuh ini ya Gi ya, apa tuh kedua rumah ya Gi ya? Betul, dua rumah dia. Luasnya lumayan sih, ada di Subang ya Sadit ya? Ya ada 2 hektar lebih kan, dan itu di Subang Cak. Di Subang, jadi ternyata dia tuh bukan asli Purwakarta, meskipun dia Bupati Purwakarta. Ternyata dia tuh tinggalnya di Subang dan besar sampai SMA itu di Subang. Rumahnya itu ada 2 hektar lebih di 2 lokasi, berdekatan sebetulnya sekitar 1 kilometer lah. Tapi seperti apa rumahnya? Ya secara arsitektur Sunda ya, misalnya dari atapnya, lalu kemudian
juga ada banyak patung di sana. Ornamen-ornamennya Ornamen meskipun lengkap ya. Kayak campuran juga dengan misalnya ada payung Bali ya. Betul. Lalu kemudian juga dindingnya itu dikasih bata merah. Itu lambang Kecirebonan ya, Kesultanan Cirebonan. Tapi secara desain lebih ke Sunda gitu. Tuh, jadi ada 2 rumah, Cak, di sana yang ditinggali oleh Deddy Mulyadi sendiri itu ada di lahan sekitar 1,5 hektar ya. Ya. Dan rumah lama dia itu luasnya 1 hektar, itu juga saat ini masih dipakai kadang-kadang, cuman ya lebih banyak di yang Lembur Pakuwon itu, rumah yang 1,5 hektar itu. Dan di sana kebanyakan masyarakat juga sering datang ya untuk melapor semenjak dia menjadi gubernur di Jawa Barat itu. Iya, gue lihat juga tuh foto-foto yang kalian kirim gitu, ada lukisan ya. Koleksinya di rumah kedua yang kami datangi. Maksudnya rumah pertama versi Deddy, tapi yang kami datangi rumah kedua. Lukisan itu banyak itu, selain lukisan Nyi Ratu Kidul, bahasanya Nyi Ratu Kidul. Nyi Ratu ya. Lalu kemudian juga ada lukisan dia yang menunggang kuda. Lalu kemudian di bawahnya itu ada 2 ekor harimau. Harimau putih. Apa maksudnya itu? Nah kami tanya, Akang udah kayak raja ini. Wah, bukan raja itu. Masuk tuh barang. Karena di sampingnya ini, di samping ruangan lukisan itu ada juga ruangan lain yang khusus menyimpan kereta kencana. Ada 2 tuh kereta kencananya. Lalu kemudian peralatan gamelan, ada beduk. Semuanya dibungkus dengan kain tipis putih. Dan itu peralatan itu hanya gamelannya ya, itu hanya dipakai setahun sekali paling ya, ketika hari-hari khusus saja gitu kalau kata Deddy. Ya untuk upacara misalnya bentuk rasa syukur terhadap panen misalnya kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Tapi menarik, ada informasi bahwa kereta kencananya KDM ini pernah dipinjem Jokowi ketika masih menjadi presiden 2023 untuk HUT kemerdekaan RI. Jadi Jokowi itu meminjam lah ya, meminjam langsung waktu itu kereta kencananya KDM dan dibawa langsung ke Istana Negara. Waktu 2023 itu sebelum pindah ke IKN ya upacaranya gitu. Tapi memang kereta itu kalau kata Deddy juga dibuatnya memang di Solo, Cak. Jadi mungkin itu juga kenapa Jokowi kemudian meminjam kereta itu. Tapi menarik, ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Ngomong-ngomong soal Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Deddy ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa tuh kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, politikus itu di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya manggilnya raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai sampai ke Golkar ya. Sampai ke Golkar, sampai ke partai. Nah, sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal raja itu, dan dia memang membenarkan dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Tapi kan Cak Wan, Deddy ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi gubernur gitu di 2025 ya menjabat ya. Jadi memang sudah sejak awal dia ya membangun status rajanya ini gitu ya. Dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Dan siapa Cak mentornya, Cak?
Ade Komarudin. Senior ya. Senior politikus Golkar senior gitu ya. Memang Ade Komarudin atau Akom itu membawa Deddy Mulyadi ketika dulu Deddy Mulyadi di HMI, Himpunan Mahasiswa HMI Connection ya. HMI Connection. Kanda. Sama-sama dari Purwakarta, Kanda. Yakuza. Kadang dipanggil Raja, kadang dipanggil Kanda. Bukan Yakuza nih. Yakin usaha sampai. Wah, Yakuza tuh di tempat lain. Oh beda iya. server. Jadi oleh Akom ini, karena KDM ini dulu sebagai pionir ya HMI cabang Purwakarta gitu ya, dan dia menjadi ketua HMI Purwakarta pertama kali dulu. Ketika dia menjadi ketua HMI Purwakarta itu sekretarisnya adalah yang sekarang menjadi Bupati Purwakarta. Nah, oleh Akom kemudian di kader gitu lah ya, menjadi politikus Golkar. Nah, dia ini dulunya jadi ketua cabang Golkar di desa. Gitu. Jadi dari bawah dulu memang mulainya. Nah, lalu ketika sudah mulai karirnya sudah mulai naik dan dikenal waktu itu di masyarakat Purwakarta ya, karena HMI Connection tadi, lalu dia menjadi calon wakil bupati gitu. Tapi ada cerita dengan Akom karena di akhir-akhir dengan Akom nanti Deddy Mulyadi ini pisah jalan. Tapi kita simpen dulu. Ya kalau untuk hubungan Akom dengan Deddy detailnya nanti bisa baca di majalah Tempo ya. Ya, ini karena hubungannya juga dengan persaingan Deddy Mulyadi dan Putri Komarudin, anaknya Akom. Ya, sepil dikit bentar. Ya, ketika mereka berdua nyalek di dapil yang sama di 2019 gitu. Jadi ada persaingan. Betul, gitu. Ya. Dan dua-duanya masuk ke DPR ya. Dua-duanya masuk menjadi anggota legislatif. KDM jadi wakil ketua Komisi 4 waktu itu ya, 2019. Tapi memang Deddy Mulyadi ini juga membangun dinasti politik ya. Sejak awal gitu, ketika dia selesai menjabat sebagai Bupati Purwakarta saat itu, penggantinya itu adalah istrinya ya. Yang kemudian menjadi mantan, Ane Ratna Mustika gitu. Dan di tingkat DPRD pun anaknya dia juga kemudian terpilih. Gitu ya, menjadi DPRD dan bahkan menjadi ketua Golkar Purwakarta saat itu. Yang sekarang ditarik ke Gerindra. Seperti Deddy Mulyadi juga. Betul, ya. Dan sebetulnya dalam upaya membangun dinasti politik itu ya, karena ya gue kan berbincang-bincang juga ya dengan beberapa politikus Golkar di Jawa Barat gitu. Deddy Mulyadi ini memang menanam akar di berbagai daerah gitu. Jadi misalnya di Purwakarta dia punya orang, kemudian di Subang dia punya orang gitu, dan sampai mengatur misalnya khususnya di DPRD Purwakarta ya, siapa yang menduduki kursi di DPRD Purwakarta dari Golkar itu memang Deddy Mulyadi yang kemudian mengatur. Ini yang harus menang dan sebagainya. Iya. Gue punya cerita Deddy sebelum dia berkarir di dunia politik nih, Gica. Jadi dia awalnya sebagai pengusaha dulu, Ca. Jadi pengepul gabah, lalu kemudian dia kumpulin gabah dari petani, lalu kemudian dia giling, bukan di penggilingan dia. Di mana? Tapi ya di penggilingan orang, lalu kemudian dia jual ke pasar dan lain-lain. Dari situlah dia hidup lah. Lalu selain itu dia juga aktif di organisasi. Ya balik lagi lah, kira-kira kayak gitu nanti ke arah karir politik. Jadi Wan, selain juga dia punya usaha beras itu, dia juga punya usaha peternakan ya, sapi dan juga domba. Gitu ya. Ada sekitar 300 sapi gitu, dan itu sampai sekarang masih dijual untuk kurban gitu, dan banyak kemarin kita ya sempat minatnya. Betul. Minatnya. Ya, dan kita juga sempat lihat ya kandangnya ya. Di beberapa ya. Di rumahnya dia, dan satu lagi ada ayam pelung. Awak wok wok. Selain itu ada bisnis satu lagi. Apa tuh? Bisnis konten. Wah, betul. Yeah. Makanya disebut gubernur konten. Dan kemarin gua nanya tuh, karena dia sebagai gubernur konten, makanya kan subscribernya kan banyak juga ya. Ya, tentunya lebih banyak dia daripada Bocor Alus ya. Jangan gitu dong. Betul, itu kan fakta gitu loh. Lalu gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Dia bilang, ada lah, yang penting buat bagi-bagi. Terus kalau sehari ngantongin berapa untuk bagi-bagi? 30 juta. Wah, AdSense besar tuh berarti ya. Bocor Alus ada segitu gak? Coba kita tanya bos kita ya, Stefanus Pramono ya. Jangan-jangan dia ngantongin AdSense. Tapi kalau gue lihat konten-kontennya itu di YouTube ya, terutama ya, itu viewersnya banyak. Betul. Gitu. Minimal tuh 500.000. Betul. Dan ada yang kontennya baru beberapa hari tuh 1 juta gitu ya. Berarti dia memang
serius membangun konten itu dan punya tim dong harusnya. Punya tim. Kalian melihat ya waktu itu ya langsung. Iya, melihat banget itu. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala standby. Betul. Itu kalau kemarin kita ngobrol memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya, itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera. Hanya di beberapa pertemuan privat mungkin mereka diminta Deddy untuk tidak mengambil gambar ya. Tapi sisanya ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu. Itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Ya. Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama gitu. Kalau bicara YouTube kan sekarang cukup besar ya. Dia itu ada sekitar 7 juta. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019. Cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Kayak bocor halus tuh. Berapa hari tuh bocor halus? 24 kali 7 Buset. hari. 24 jam kali 7 hari. Terus gue tanya kan, kalian dapat BPJS gak? Dapat benefit dan lain-lain gak? Dapat lah bang. Ya iyalah, pantesan karena AdSense-nya kan besar betul. Gitu. Dan ini makanya ayo up dong teman-teman, subscribe. Dan timnya itu Wan, itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos ya di 2019 tadi. Sampai sekarang, walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama gitu, dengan gaya editing yang sama gitu. Jumlah kontennya juga dia mengukur ternyata Deddy Mulyadi ini seperti apa kontennya. Jadi kita ketika di mobil itu Wan, Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Jadi kan kalau kita lihat konten-kontennya dia gitu, kalau tidak yang direkam oleh orang lain, dia juga beberapa kali selfie gitu ya, ngambil video gitu. Ngomen-ngomen nggak? Beberapa kali ya. Cuman memang dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macem gitu. Bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Jadi kita sempat melihat kemarin ketika di jalan bersama Deddy Mulyadi ini. Dan aktif juga ya, sangat aktif juga ya. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Yang penting-penting. Yang penting-penting menurut dia gitu. Gue membayangkan ketika ada komen-komen lucu gitu, KDM gitu. Dan lu tau gak fun fact-nya nih Ca? Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Ini versi orang ininya ya, tim medsosnya. Jadi semuanya dari Jawa Barat. Kenapa? Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Karena? Nggak tahu lah. Karena memang kalau kita ngikutin ya, kami lah ngikutin ya, dari subuh sampai tengah malam Cak, ngikutin Kang Deddy itu. Atau disuruh translate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia kali nggak kuat. Juga sih ya, karena semuanya kan pakai bahasa Sunda ya. Wan, lu mending jadi tim medsosnya KDM deh. Kan kalian bisa jadi. berdua. Bahkan gue semobil sama ini kan, apa namanya, Walpri lah. Ngomongnya Sunda semua. Dan gue ngerti lah ya. Ya banyak hal yang diomongin kira-kira gitu. Mulai dari pribadi sampai yang tidak pribadi. Tapi pakai konsultan nggak sih? Gue udah nanya ke dia, Cagi, Akang punya konsultan medsos gak? Dia bilang gak ada gitu. Yang ada adalah konsultan politik. Nah, gue denger soal konsultan politik ini. Salah satunya ketika KDM jadi Bupati Purwakarta itu, konsultan politiknya adalah yang sekarang menjabat di sekitar istana. Nah, siapa tuh? Yang maju mundur? Kena deh. Tapi untuk detail konsultannya, Cak Wan, mending nanti kita tunggu aja di laporan majalah Tempo. Mantap. Biar lebih lengkap. Ya, yang akan ditulis oleh Egy Adiatama. Tapi kalau ngomong-ngomong soal politik nih, gue denger lu punya cerita juga, Cak, soal bagaimana Deddy ini keluar dari Golkar dan kemudian gabung dengan Gerindra. Ini menarik nih. Sebetulnya cerita kekecewaan KDM di Golkar ini panjang. Berawal ketika KDM selesai menjadi ketua DPD Golkar dan dia mencalonkan nama-nama yang dia usung lah ya sebagai calon ketua DPD Golkar. Kemudian nama yang menjadi ketua DPD Golkar itu bukan yang dia inginkan. Ya, intinya detailnya baca di majalah Tempo ya. Betul. Nanti ya. Pindahan KDM ke Gerindra ini juga ternyata ada jembatannya, Wan. Yaitu sosok
yang bernama Miftah Maulana atau alias Gus Miftah. Orang dekatnya Prabowo ya. Dari ceritanya KDM ke kita, Wan, saat itu dia yang menghubungi Miftah Maulana ya, yang dia tahu saat itu Miftah dekat dengan Prabowo ya. Dari situ mereka kemudian bertemulah gitu dengan Prabowo gitu, dan sampai Gus Miftah itu nanya, ini benar KDM? Betul. Itu kan tidak yakin ya. Karena tidak yakin. Dan Gus Miftah itu memiliki hubungan yang panjang dengan KDM, Ca. Jadi kata KDM nih kepada kita ya, kepada kami. Jadi Gus Miftah itu pernah diundang untuk ngaji di Purwakarta. Dan dia mengingat itu, sehingga ketika Gus Miftah ini dekat dengan Prabowo, akhirnya dia mengontak Gus Miftah itu untuk mempertemukan lah dengan Prabowo, dan itu kejadian, betul kan Gi? Betul. Saat itu memang posisinya dia juga masih kecewa dengan Golkar gitu dan mencari partai-partai ya. Dan gayung bersambut Gus Miftah kemudian memberikan jalan itu. Ya, karena ada yang ada lain nama lain lagi yang mendekatkan KDM dengan betul. Dan itu punya sejarah yang lebih panjang lagi. Dia membantu bagaimana melokalisir masalah soal Dedi terkait dengan patung ketika jadi bupati dan lain-lain. Nah, itu punya powerful juga itu orang. Tapi laporan lengkapnya dibaca di Tempo. Makanya yuk langganan yuk. Oke, ngomong-ngomong gubernur konten Cagi, Deddy Mulyadi ini kan mirip gubernur sebelumnya Ridwan Kamil. Dan gue juga pernah tanya itu, kok Akang ini seperti mirip gitu gubernur konten. Dia bilang udahlah jangan bahas mantan kira-kira gitu. Sang mantan. Tapi KDM sama Ridwan Kamil itu sebetulnya punya sejarah yang panjang. Hubungannya itu panas dingin naik turun. Buset, udah kayak roller coaster dong di Ancol. Seperti Teuku Umar dan Solo. Panas juga berarti. Ya, jadi hubungannya itu adalah jauh sebelum Pilkada Jakarta. Ketika keduanya sama-sama memimpin Jawa Barat. KDM menjadi Bupati Purwakarta, RK menjadi Wali Kota Bandung. RK waktu itu mendatangi rumahnya Deddy Mulyadi di Purwakarta. Lalu shake hand lah mereka. Kenapa shake hand? Karena ada semacam janjian gitu. Jadi besok kalau menjelang Pilkada Jakarta itu rencananya Jawa awalnya Barat ya. RK mau maju di Jakarta. Sudah maju di Jakarta dulu. KDM pengen maju di Jawa Barat. Karena RK itu lebih ke tata kota ya, pas di sana. Sementara KDM lebih pas di Jawa Barat yang banyak desa. Dan itu disampaikan juga ke KDM. Nah, kemudian ini yang cerita adalah salah satu tim sesnya RK dulu. Lalu ternyata waktu itu presiden saat itu Jokowi itu menginginkan RK. Lagi-lagi intervensi nih. Ya, di Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Di Jawa Barat. Nah, KDM kecewa dengan RK. Karena sebetulnya sudah ada. Kenapa gak kecewa sama Solo? Ya kecewanya udah sama dua-duanya lah ya. Barangkali ya. Iya. Gitu. Sejak saat itulah hubungan itu kemudian merenggang, dekat lagi, merenggang lagi. Ya, sampai akhirnya mereka jadi rival tuh ya di 2018. Dan Deddy kalah. Deddy kalah saat itu, yang berpasangan sama Deddy Mizwar saat itu ya. Jadi cawagup ya waktu itu Deddy. Betul, 2018. Cuman 2024 akhirnya itu terwujud tuh ya, ketika Ridwan Kamil ke Jakarta dan Deddy sudah tidak ada penghalang tuh ya di 2004. Dan kebijakan Deddy juga seperti antitesanya RK ya, misalnya dia membongkar bangunan Hibis yang di puncak itu. Pernah kita tulis juga tuh ya. Kita tulis juga dan kita cek kan siapa sih pengelolanya, ternyata terafiliasi oleh RK. Gitu. Meskipun sebetulnya Deddy juga keliru karena sebetulnya pembongkaran Hibis itu ranahnya LH. Harusnya kan disegel lalu kemudian diteliti dulu pelanggarannya baru kemudian dibongkar. Ini kan main hajar aja Deddy ini. Ya, ada cerita menarik waktu sebelum KDM bahkan sebelum dia mendaftar jadi cagup di Jawa Barat. Tahun berapa nih? Tahun 2024. Oke. Sebulan sebelum dia mendaftar sebagai calon gubernur itu ya. Dia sudah berdiskusi dengan seorang politikus Gerindra gitu untuk mengkritik beberapa kebijakannya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Salah satunya soal puncak tadi dan hubungannya dengan penghijauan. Betul, dan gua tanya tuh pas wawancara pertama kali ya antara kami dengan KDM di Depok. Terus, Kang gimana hubungan dengan RK? Oh, baik-baik saja. Kapan ketemu? Ya di KPU. Udah lama dong Kang. Kita ketawa aja. Semuanya baik-baik aja. Iya. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat
3-4 bulan ini ya, sejak Februari memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, mulai dari soal mengirim anak-anak ke barak, lalu juga vasektomi meskipun kemudian dibantah gitu ya. Dan juga ada soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Karena ternyata Dedi ini ketika menyusun itu tidak melibatkan sama sekali anggota DPRD. Betul. Dan bahkan sampai ada berapa kali perubahan? 5. Ada 3 kali perubahan, Gi. Jadi dan kata anggota DPR itu tidak diberitahu. Memang kalau penyusunan kan tidak tidak perlu melibatkan DPR karena itu pergu bentuknya, bukan perda kan. Cuma kan minimal diberitahu gitu loh. Apa yang dipotong, apa yang kemudian dicoret dan lain-lain. Nah ini enggak, diberitahu di ujung, katanya itu setelah ditandatangani. Nah ini yang diprotes lah oleh anggota DPRD gitu. Dan ternyata salah satunya juga ada yang soal ini ya, pondok pesantren itu ya, yang betul, di Tasikmalaya. Gimana ceritanya, Wan? Dan ya banyak sekali pondok pesantren, dan ada lebih dari 300 pondok pesantren yang semula itu dapat dana hibah, harusnya rentangnya mulai dari ratusan juta sampai miliaran, itu dicoret sama Dedi gitu. Dan ini menimbulkan protes lah dari dari banyak kalangan, bukan hanya DPRD, termasuk juga pengurus pesantrennya. Nah untuk lengkapnya nanti ada di majalah Tempo, karena kami ngirim juga koresponden ke sana untuk ngecek. Ke Garut dan ke Tasik ya. Ke Garut ya. Gitu. Dengan berbagai kontroversinya ini, Wan, Gi, KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Nah, untuk menjawab itu, gue tanya dong sama orang dekatnya KDM yang memang hampir setiap hari berdiskusi dengan KDM. Gue nanya, apakah KDM ini punya intensi untuk ke 2029? Sehari sebelum gue ngobrol itu, si orang dekatnya KDM ini bertemu KDM. Lalu dia menegaskan juga bahwa saat itu mereka membicarakan soal KDM nanti karir politiknya itu kayak gimana. 2029 itu KDM ingin maju lagi sebagai gubernur Jawa Barat. Oke, artinya dia gak akan naik nih ke panggung nasional ya? Karena saat 2029 kan dia sama-sama di Gerindra dengan Prabowo. Dia itu tidak ingin vis-a-vis sama Prabowo. Padahal ini dia populer sekali loh, Cak, di luar Jawa loh. Bahkan di Sulawesi ada yang nanyain KDM. Terus gua tanya kan ke KDM, Kang, ada salam dari orang-orang di luar Jawa yang senang dengan konten-konten Akang. Artinya kan Akang populer di sana. Ya alhamdulillah. Tapi kan itu jadi modal politik Akang untuk naik panggung ke nasional. Enggak lah gitunya. Sekarang sih bilang enggak. Masih malu-malu kayak gitu dulu juga Jokowi kan kayak gitu kan. Tapi juga di internal Gerindra, KDM ini masih dianggap bukan sebagai ancaman Prabowo gitu. Tapi memang dalam wawancara dengan kita pun ya Pak di mobil tuh dia memang mengatakan belum lah ya untuk menjadi cakala untuk 2029. Masih jauh gitu ya. Ya, masih jauh lah 2029 untuk menjadi cawapres ini, karena masih ada tokoh-tokoh lain juga saat itu, dan bagaimanapun dia satu partai gitu ya dengan Prabowo. Padahal kami udah singgung loh waktu wawancara di Depok itu, Kang cocok loh Jawa Sunda Prabowo Deddy Mulyadi, dia hanya tertawa aja. Ya nggak mau lah, intinya kira-kira kayak gitulah, menolak lah. Ya tapi kan nggak tahu ya, nasib orang nggak tahu. Saingannya Gibran dong nanti. Oh iya ya. Waduh. Mungkin karena itu dia nggak berani ya. Bisa jadi nih, karena kan melawan Solo. Iya, melawan anaknya orang yang meminjam kereta kencananya. Lagi-lagi kereta kencana. Udahlah ya, tapi gimana Wan sikap Tempo dengan kita panggil lah yang mulia Stefanus Pramono untuk menjelaskan sikap opini. Tidak makan gaji buta. Hanya berada di balik kamera. Hanya nonton kita saja. Wow, ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu. Dia membawa kursinya sendiri. Tidak dibawakan orang lain. Apa ini opininya? Giliran yang tajam-tajam aja gue yang suruh ngomong. Ya iyalah. Itu pentingnya bos. Jadi apa sikap Tempo Bang? Ya, jadi Tempo ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos, dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, kan? Populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa.
Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Dedi, ya satu dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Dedi. Misalnya ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah, ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya ya. Yaitu tidak dalam jangka panjang. Gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Yakni? Ya Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya maju dalam Pilgub Jakarta. Naik SMK. Terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Gitu. Ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Oke, cukup ya, Stefanus Pramono yang kerjaannya cuma sedikit, tapi tekanannya besar. Oke, saksikan terus Bocor Alit Politik hanya di YouTube Tempo.co dan teman-teman juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alit Politik. Sampai jumpa.